Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Prayoga dengan nomor mahasiswa 2021010035. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko PT Jamu Cap Nyonya Menir. Dari latar belakang perusahaan ini berasal dari nama pendirinya, yaitu Nyonya Menir. Terakhir bersama Laon Pingnau pada tahun 1893. Nama itu kemudian menjadi resmi berdiri pada tahun 1919. Pabrik jamu ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1900-an dengan menambah pasar Asia. Namun pada saat pasar berkembang, perusahaan mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000-an. Operasional perusahaan yang saat itu dipegang oleh kelima cucunya, Nyonya Menir, akhirnya diambil alih oleh Charles, seorang salah satu cucu Nyonya Menir yang membeli warisan cucu lainnya untuk mengakhiri perebutan kekuasaan. Sejak perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles, seorang tidak tercatat lagi masalah penggawaian di perusahaan ini, hingga akhirnya perusahaan menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur yang berujung perusahaan dinyatakan pahit. Ada beberapa aspek resiko. Yang pertama, resiko produk, resiko pasar, resiko operasional. Resiko produk, potensi masalah atau kegagalan yang mungkin timbul selama pengembangan, peluncuran, dan pengorganisasian suatu produk. Jamu Cap Nyonya Menir yang resmi berdiri pada tahun 1919-an. Dalam perkembangannya, pabrik jamu ini kemudian menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1900-an dengan menambah pasar internasional, di mana produk jamu mereka dipasarkan ke 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Amerika, termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Cina. Namun pada pasar berkembang, perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000-an. Media pernah mencatat beberapa aliter jadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000-an sampai 2001, antara lain penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demokrasi. Selain itu, terdapat juga sengketa perusahaan kekuasaan antar generasi ke generasi hingga ke meja hijau. Yang kedua, ada resiko pasar. Resiko pasar adalah potensi kerugian finansial yang timbul akibat perusahaan dalam komunikasi pasar, seperti fluktuasi harga aset, suku bunga, nilai tukar mata uang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi nilai investasi. Resiko pasar seringkali tidak dapat dihindari karena berhubungan dengan faktor eksternal yang berada di luar kendali individu atau organisasi. Resiko pasar yang dihadapi oleh PT Cap Nyonya Menir adalah perusahaan ini mengalami kemajuan pesat pada tahun 1900-an dengan menambah pasar, yaitu pasar Asia, Eropa, dan Amerika, termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Namun pada era pasar berkembang, perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional pada tahun 1980-an sampai 2000-an. Yang ketiga, ada resiko operasional. Resiko operasional adalah potensi kerugian yang timbul akibat kegagalan internal dalam proses sistem atau sumber daya manusia, serta kajian eksternal yang mempengaruhi operasional suatu organisasi. Tujuan dari manajemen resiko operasional adalah untuk meminimalisasikan dampak negatif dari kejadian yang tidak terduga dan memastikan
kelangsungan operasional perusahaan. Risiko pasar yang dihadapi oleh PT Cap Nyonya Menir adalah perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional terutama pada tahun 1984 sampai 2000. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001. Antara lain penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demokrasi. Namun pada era pasar berkembang. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.